Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, jumpa kembali kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun. Apakah anak-anak ibu masih ingat surah Al-Kafirun? Ya, bagus. Pada pertemuan berikut ini kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu pelajaran kita yang kedua tentang ketika bumi berhenti berputar atau hari kiamat. Untuk itu persiapkan buku kita ya, buku cetak. Itu halaman 13 ya. Halaman 14 dan 15 itu materi tentang ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saksikan video berikut ini. Bagaimana pendapat anak ibu tentang video yang anak ibu tonton tadi? Apakah video tadi ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Ya, betul, ada. Video yang anak ibu tonton tadi adalah sebuah film yang menggambarkan tentang tsunami. Tsunami adalah salah satu contoh kiamat kecil yang sering terjadi di muka bumi. Untuk itu, marilah kita melanjutkan materi kita selanjutnya tentang makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur seluruh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun manusia di dunia yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama hidup di dunia.
Peristiwa hari kiamat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Buka buku kita halaman 16. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulas mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Macam-macam hari kiamat. Hari kiamat terbagi dua. Satu, kiamat sugro atau disebut juga kiamat kecil. Kiamat kecil artinya hancurnya alam di sekitar kita. Seperti gempa bumi, kematian, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Ciri-ciri kiamat sugro. Satu, agama tidak dianggap penting. Orang banyak meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, sibuk main HP, cinta dunia, malas membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, kejahatan merajalela seperti berjudi, minuman keras, bermaksiat, membunuh, merampok, begal, dan lain sebagainya. Keempat, banyaknya peperangan seperti yang terjadi di Timur Tengah, di Suriah, di Yaman, di Palestina, Afghanistan, India, dan lain sebagainya. Yang keempat, maraknya LGBT. Apa itu LGBT? Laki-laki menyerupai perempuan. Laki-laki suka kepada laki-laki. Kemudian perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian perempuan suka dengan perempuan. Yang kedua, kiamat besar atau disebut juga dengan kiamat kubro. Kiamat kubro artinya hancurnya alam semesta beserta isinya. Semua makhluk akan mati, planet-planet akan bertabrakan, dan semuanya akan mati. Ciri-ciri kiamat besar. Satu, matahari akan terbit di sebelah barat. Yang kedua, turunnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Yaitu orang yang meluruskan ajaran Islam yang sudah menyimpang. Imam Mahdi ini masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, keluarnya Dajjal. Siapa Dajjal? Ya, sosok pembohong besar yang mengaku sebagai Tuhan. Yang keempat, turunnya Nabi Isa. Pada akhir zaman, Nabi Isa akan turun dan akan membunuh Dajjal dan akan meluruskan ajaran Islam. Yang kelima, adanya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah makhluk Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk mengacaukan bumi atau membunuh manusia. Hari kiamat juga mempunyai nama-nama yang lain. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Artinya hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Ya, jadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu tempat berkumpul manusia setelah dibangkitkan. Yang ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di bumi. Yang keempat, Yaumul Mizan, hari ditimbang amal perbuatan manusia. Yang kelima, Yaumul Jaza,
yaitu hari pembalasan. Ya, jadi hari pembalasan ini nanti Allah akan menentukan apakah manusia itu masuk surga atau manusia itu akan masuk neraka. Hanya Allah lah yang menentukan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari kiamat. 1. Bertambah yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih semangat beribadah. Seperti harus rajin sholat, harus rajin mengaji, harus rajin belajar dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti durhaka kepada orang tua, mencuri, berbohong, menghina kawan, berkelahi dengan kawan, dan lain sebagainya. Itulah tadi anak-anak ibu pelajaran kita tentang ketika bumi berhenti berputar atau tentang hari kiamat. Mudah-mudahan setelah pelajaran ini kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.